selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 447. Kenshin yang marah karena hendak diusir oleh pegawai kantor yang sombong. Dengan cara tak sopan, Kenshin pun mengeluarkan kata-kata yang agak lantang. Naluri pimpinannya keluar, yang jarang sekali diucapkan. Kenshin benar-benar tak suka akan pegawai di sini, yang bersikap tak baik sekali. Bersamaan dengan itu, security pun datang. Aldo, Sandra dan Ica pun senang. Mereka mengira Kenshin akan diamankan, namun prasangkanya salah. Security-nya malah menyapa, tak mengusir orang asing itu. Salah satunya berkata, "Tuan muda, mari silahkan duduk." Seketika itu juga, pegawai yang di situ terkaget jadinya, tak mengerti maksudnya. Pandangan mereka ke depan penuh rasa tanya, ada apa ini? Kok pemuda itu dihormati? Bingung-bingung semua, tak tahu sebabnya. Lalu terdengar security bicara, "Oh ya Mbak dan Mas sekalian, perkenalkan ini Tuan muda. Beliau adalah yang punya perusahaan ini." Mendengar hal itu, kaget-kaget karyawan di situ. Aldo, Sandra dan Ica, mereka terdiam tak bisa bicara. Kesombongan yang dipunya langsung hilang seketika. Begitu halnya Indah, cleaning service wanita dari desa. Indah pun terperanjat, sangat-sangat tak percaya. Cowok yang menolongnya, yang membantunya kerja, membawa air timbah, ternyata orang kaya, yang punya perusahaan. Indah dan temannya, yang sesama cleaning service, jadi terhenyak juga. Kemudian, Kenshin sendiri, tiba-tiba teringat ayahnya, yang pernah bilang ke dirinya, "Ken, kamu nanti adalah yang meneruskan perusahaan ayah. Jadi di samping biasa, kamu juga harus bersikap tegas pada pegawai yang melanggar aturan." Kenshin teringat pesan ayahnya, tersadar dirinya kalau baru melakukan. Kemudian Kenshin bicara pada security, "Oh ya Bapak, lanjutkan kerja saja. Habis ini saya juga keluar." Security menaati, dengan segera meninggalkan tempat itu. Dan saat Kenshin sudah diketahui akan siapa dirinya, para pekerja yang sebelumnya tak suka, semua pun masih terdiam, seperti ketakutan akan dipecat kerja. Dan Ica pun datang, menghampiri Kenshin. Ica berkata, "Maafkan saya Mas sebelumnya. Saya sangat menyesal sekali, karena sudah bersikap tak baik." Ica merundukkan mukanya, pandangannya ke arah bawah. Melihat hal itu, teman-temannya pun ikut semua, termasuk Aldo yang sok jagoan, yang memegang tangannya Kenshin, memintanya untuk keluar. Aldo pun pucat wajahnya, karena hampir saja mengusir pemilik perusahaan. Kenshin yang mendengar itu, lantas saja bicara, "Apa minta maafnya kalian ini? Karena baru tahu, kalau saya ini dibilang security, adalah yang punya perusahaan. Seandainya saya hanya pekerja biasa, apa kalian akan menyesal meminta maaf seperti ini?" Ica, Sandra pun terdiam. Begitu halnya pegawai di situ. Mereka tak bisa menjawabnya, karena tahu hal itu benar. Dan Kenshin lalu bilang, "Ya sudah kalau begitu, saya ini sudah sering menjumpai pegawai kantor seperti kalian, yang sombong dan arogan, yang tak bisa menghargai bawahan. Di sini pun dulu ada Angelika dan teman-temannya, kok sekarang malah berulang lagi? Saya kira sudah berubah, malah kalian mengulangi." Yang disebut Kenshin barusan, si Nona Angelika, adalah atasan mereka. Jadinya semua pun kaget, dan Kenshin yang berdiri, tiba-tiba bicara, entah kelepasan atau tak sengaja, atau juga karena rasa senangnya, ingin cepat-cepat mendapatkan hal yang diinginkan. Kenshin tanpa sadar bilang ke Ica, yang saat itu masih di depannya, "Oh ya Mbaknya, apa tahu orang yang jual mangga? Kalau ada informasi yang jual, tunjukkan tempatnya. Saya mau membelinya." Mendengar pertanyaan itu, Kenshin yang bilang begitu, terkejut semuanya. Masing-masing orang dibuat heran, karena tak menyambung masalahnya. Namun karena yang bertanya adalah Kenshin, Ica yang bingung, benaknya yang lagi resah, tentu saja menjawabnya, "Oh itu ya Mas, buah mangga." "Buah mangga? Saya ingat dulu, mungkin ada di pasar. Biar nanti saya carikan." "Waduh, kok cepat amat ya berubahnya Ica ini?"
langsung saja mau, tanpa diperintah. Bahkan Kenshin tak bilang, Icha bersedia membelikan. Namun segera temannya bicara, memberitahukan pada Icha. Sandra itu berkata, oh ini Icha, sekarang nggak musim mangga, jadi nggak ada yang jual. Di pasar pun pasti tak ada. Mendengar hal itu, Kenshin pun tersadar akan pertanyaannya pada pegawai yang tak dikenalnya. Di sela itu, tiba-tiba Iwan datang dengan mengenakan seragam kerja, berbaju cleaning service. Iwan langsung masuk dan menyapa. Halo bro, gimana kabar lu bro? Lu ternyata di sini. Baru saja gua diberitahu security. Oh ya ayo kita keluar. Cepat-cepat cari mangga. Kemana aja yang penting berusaha. Pasti nanti ada jalan. Kenshin pun langsung bilang, oh ya Wan baik Wan. Kalau gitu ayo kita berangkat. Kenshin bersiap keluar. Semua pegawai di situ memperhatikan. Yang dipanggil tuan muda itu berteman dengan cleaning service yang kerja di sini. Indah pun melihatnya, jadi merasa terheran dirinya. Benar-benar tak bisa dipercaya. Orang kaya yang punya perusahaan ternyata sangat sederhana, baik pula orangnya. Kemudian terdengar Kenshin berkata, kalau gitu kalian semua lanjutkan kerja. Nanti ke depannya, jangan sampai diulangi lagi. Atau saya bilang ke Pak Andi, agar mencari pegawai baru, untuk menggantikan kalian. Mendengar hal itu, Icha, Sandra dan Aldo, serta teman-temannya, menjawab dan mengiyakan. Mereka amat ketakutan, kalau nanti dipecat kerja. Iwan pun jadi tahu, ternyata ada masalah di sini. Dan Iwan tak bertanya, masalah apakah itu, karena ada yang lebih penting. Kemudian Kenshin berpamitan, hendak keluar bersama Iwan. Namun Indah tiba-tiba bilang, oh ya mas maaf sebelumnya. Tadi katanya cari mangga ya. Kenshin langsung menyahutnya, oh iya mbak saya lagi cari mangga. Indah pun bertanya, maaf lagi sebelumnya, emang masnya cari mangga untuk apa ya? Soalnya sekarang kan nggak ada yang jual. Karena belum waktunya. Jadi kalau cari pun mungkin masnya sulit menemui. Kenshin menjawabnya, iya mbak saya tahu. Tapi istri saya yang minta. Pingin sekali makan mangga. Jadi mau nggak mau. Saya pun berusaha. Iwan langsung berkata pada teman cleaning service-nya di situ. Oh ya mbak Indah. Maksudnya teman saya ini. Istrinya lagi ngidam. Pingin makan buah mangga. Hahaha. Iwan tertawa. Dan para pegawai baru di situ. Akhirnya mereka pun tahu, termasuk Indah sendiri. Ternyata pemuda kaya di depannya sudah punya istri. Lantas Indah berkata, oh begitu ya Mas Iwan. Kalau gitu lebih baik dicarikan saja. Ini kebetulan di rumah saya ada. Langsung dari pohonnya. Kebetulan juga ibu yang merawatnya. Yang memberikan pupuk khusus. Jadi bisa berbuah meski belum musimnya. Tapi tempatnya jauh. Kenshin langsung menjawabnya. Wajahnya nampak senang mendengar kalimat itu. Dan Kenshin pun berkata, apa beneran itu Mbak Indah? Indah pun membalasnya, memang beneran itu mas. Iwan pun ikut bicara, bagus kalau gitu bro. Meski jauh pun tak masalah. Andai ke laut pun lu harus seberangi. Demi istri tercinta, temanku ini akan mencari buah mangga itu. Hahaha. Iwan tertawa bercanda. Dan Indah pun bilang, kalau gitu mas Iwan, jam berapa mengambilnya? Iwan pun menjawab, ya sekarang Mbak Indah. Lebih cepat lebih baik. Kenshin pun sama, bicara seperti Iwan. Indah bersiap, kemudian handphonenya Kenshin berdering lagi. Dilihat Kaori menghubungi. Kaori bicara, saya sedang di mana ini? Kenshin menjawab, lagi bersama Iwan Kaori, dan akan keluar cari mangga. Kaori membalasnya, emang ada ya? Kenshin menyahut, kan kamu sendiri yang minta. Katanya harus bisa dapatkan. Ya aku akan mencarikan. Kaori bicara lagi. Oh ya saya kata Lala barusan. Kamu tadi terdengar marah ya? Kok tumben kamu marah? Emang ada apa? Kenshin menjawab. Oh itu Kaori. Ada sedikit masalah. Jadi aku begitu. Kaori menyahut. Ya udah kalau begitu. Tapi untuk saat-saat ini. Jangan marah ya kalau gak perlu. Aku pingin kamu bersikap seperti biasanya. Kenshin pun menjawabnya. Iya baik Kaori. Aku menurut kamu. Dan pembicaraan itu selesai. Telepon pun ditutup. Kenshin kemudian bersiap. Bersama Iwan. Mereka pun keluar. Mengikuti Indah. Temannya juga sama. Dengan diantar sopir perusahaan. Mereka pun berangkat. Setelah melalui perjalanan. Tak terasa hampir 2 jam. Tempatnya ternyata memang jauh.
berada di pedesaan. Kenshin dan Iwan tiba. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya